Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, kelas PAIC. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf, mimpi Nabi Yusuf di masa kecil. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Beliau memiliki banyak saudara, tetapi Yusuf dan adiknya paling disayangi ayahnya karena keduanya memiliki akhlak yang baik hati dan lembut. Suatu malam, Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub langsung memahami bahwa Yusuf kelak akan menjadi seorang yang mulia, diberi kenabian dan kedudukan tinggi. Namun beliau menasihati, "Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nak. Aku khawatir mereka akan iri dan merencanakan yang buruk." Setelah itu penyemburan saudara-saudara Yusuf. Saudara Yusuf merasa iri karena ayah mereka sangat menyayangi Yusuf. Kecemburuan itu mendorong mereka untuk melakukan rencana buruk. Mereka mendatangi ayahnya. "Wahai ayah, biarkan Yusuf ikut kami bermain di padang. Kami akan menjaganya." Nabi Yakub sebenarnya merasa khawatir, namun akhirnya beliau mengizinkan. Ketika jauh dari ayahnya, mereka melempar Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Lalu mereka pulang sambil menangis pura-pura dan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Nabi Yakub hanya berkata, "Kesabaran yang terbaik adalah sabar sekarang. Allah yang akan menolong." Yusuf dibawa ke Mesir. Kafilah musafir lewat dan menemukan Yusuf di dalam sumur. Mereka menjualnya sebagai budak ke Mesir. Yusuf kemudian diambil oleh seorang pembesar Mesir, Al-Aziz. Istrinya bernama Zulaikha. Mereka memperlakukan Yusuf dengan baik karena melihat akhlaknya yang santun. Setelah itu, setelah merawat godaan Zulaikha, ketika Yusuf tumbuh dewasa, ia menjadi laki-laki yang rupawan dan berwibawa. Zulaikha merasa kagum dan jatuh cinta. Ia menutup pintu dan anggota Yusuf dan menggoda Yusuf. Namun Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Yusuf berusaha pergi, tetapi Zulaikha menarik bajunya hingga sobek. Saat pintu terbuka, suaminya datang. Agar dirinya tidak dipersalahkan, Zulaikha menuduh Yusuf yang bersalah. Namun seorang saksi membuktikan kebenaran dengan melihat bahwa baju Yusuf sobek di sebelah belakang. Itu tanda bahwa Yusuf berusaha lari. Walau terbukti tidak bersalah, isu itu menyebar untuk meredam fitnah. Yusuf akhirnya dipenjara walau tanpa dosa. Di penjara, Yusuf tetap sabar dan berdakwah dengan lembut. Dua pemuda bermimpi dan meminta tafsir kepadanya. Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Salah satunya kelak bekerja di istana raja. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi. 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, dan 7 bulir gandum kering memakan 7 yang hijau. Raja tidak menemukan orang yang mampu menafsirkannya, hingga pemuda yang pernah di penjara bersama Yusuf teringat padanya. Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut. Yusuf menjelaskan akan datang 7 tahun masa subur diikuti 7 tahun masa kekeringan. Karena itu rakyat harus menyimpan hasil panen selama masa subur. Raja terkesan dan mengangkat Yusuf sebagai pemimpin perbendaharaan negara. Pertemuan kembali dengan saudara-saudaranya. Saat masa kekeringan tiba, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk meminta pangan. Mereka tidak mengenali Yusuf yang kini menjadi pejabat tinggi. Yusuf memberi mereka makanan tetapi menahan saudara kandungnya, Bunyamin, agar tetap bersamanya. Ketika kekeringan semakin parah, saudara-saudara Yusuf kembali lagi. Di saat itu Yusuf menyikap identitas, "Aku adalah Yusuf. Ini saudaraku Bunyamin. Allah telah melimpahkan karunia kepada kami." Saudara-saudaranya menyesal dan memohon maaf. Yusuf maafkan mereka dengan lembut. Pertemuan Yusuf dengan ayahnya. Setelah itu Yusuf mengundang seluruh keluarga pindah ke Mesir. Ketika Nabi Yakub
bertemu dengan Yusuf. Ia menangis bahagia. Mimpi masa kecil Yusuf akhirnya terwujud ketika ayah dan ibunya serta 11 saudaranya bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, sabar adalah kunci kemenangan. Iri hati dapat menghancurkan persaudaraan. Allah tidak akan meninggalkan hamba yang beriman. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.